Baik, perkenalkan nama saya Arif Nur Hidayat, NIM 672019 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RSNA 3, yaitu ada OSPF, ACL, NAT, CDP, LLDP, dan NTP. Yang pertama, pengertian OSPF. Sebuah protokol routing otomatis dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polis pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator, dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk memanage dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusinya. Oke. Yang selanjutnya itu OSPF memiliki beberapa tipe area, diantaranya backbone atau area 0. Area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang selanjutnya standar atau default area merupakan sub area dari 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dan ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Selanjutnya stub area. Area yang paling ujung area ini tidak menerima advertis external route, digantikan default area. Yang selanjutnya not so to be area. Stub area yang tidak menerima external route diganti default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Ini contohnya untuk routing OSPF multi area, dan yang satu routing OSPF single area. Jadi begini teman-teman, untuk kasus yang kiri itu routing OSPF multi area. Jadi beda area juga beda angka. Jadi yang merah itu kan area 0, yang area 10 itu mengikuti, yang biru itu mengikuti area 10. Jadi kiri sama kanan itu berbeda untuk areanya. Contohnya FA yang kiri itu router 0 dan router 1 ya. FA0/0 router 0 itu mengikuti area 0, dan FA0/0 router 1 itu juga mengikuti area 0. Dan selanjutnya untuk router 1, FA0/1 itu mengikuti area 10, dan router 2 FA0/1 itu mengikuti area 10. Dan selanjutnya untuk OSPF single area. Untuk single area itu sama saja ya. Kan areanya kan sama kalau single area, jadi 0 ya 0 semua, 10 semua gitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada ACL. Pengertian ACL, Access Control List, merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Secara sederhana, ACL dapat kita ilustrasikan seperti halnya sebuah standar keamanan. Hanya paket yang memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan melewati gerbang keamanan. Dan bagi paket yang tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang diterapkan, maka paket tersebut akan ditolak. ACL dapat berisi daftar IP address, MAC address, subnet, atau port yang diperbolehkan maupun ditolak untuk melewati jaringan. Oke. Selanjutnya jenis-jenis ACL. Jenis-jenis ACL itu ada dua ya teman-teman, standar ACL dan extended ACL. Yang pertama saya akan menjelaskan standar ACL. Standar ACL merupakan jenis ACL yang paling sederhana. Standar ACL hanya melakukan filtering pada alamat sumber atau source.
dari paket yang dikirimkan. Alamat sumber yang dimaksud dapat berupa alamat sumber dari jaringan atau network address atau alamat sumber dari host. Standar ACL dapat diimplementasikan pada proses filtering protokol TCP, UDP, atau pada nomor port yang digunakan. Meskipun demikian, standar ACL hanya mampu mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumbernya saja. Berikut ini adalah contoh konfigurasi dari standar ACL. Yang pertama itu kita masuk config terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketikkan perintah access list, terus itu nomor daftar akses IP standar itu nomornya berapa, misal 1 ya 1, itu kan ada 1 sampai 99 kalau standar ACL. Selanjutnya itu perintahnya mau di permit atau di deny. Misalnya kalau permit ya permit, deny. Setelah itu IP address, lalu wildcard masknya. Oke. Pada konfigurasi di atas, nomor daftar akses IP adalah 1 sampai 99. Kemudian permit atau deny adalah sebuah parameter untuk mengizinkan atau menolak hak akses. Jadi kalau permit itu mengizinkan, selanjutnya untuk deny itu menolak. IP address diisi dengan alamat pengirim atau alamat asal. Kemudian wildcard mask adalah untuk menentukan jarak dari suatu subnet masknya. Oke. Selanjutnya untuk jenis ACL yang extended ACL. Tadi kan sudah standar ACL ya, sekarang itu extended ACL. Extended ACL merupakan jenis ACL yang mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik ketimbang standar ACL. Extended ACL mampu melakukan filtering pada alamat sumber atau source dan alamat tujuan destination. Selain itu, extended ACL memberikan keleluasaan kepada admin jaringan dalam melakukan proses filtering dengan tujuan yang lebih spesifik. Untuk perintahnya seperti itu. Kita masuk config, terus access list, nomor daftar akses IP extended. Untuk IP extended itu ranknya 100 sampai 199. Kalau standar ACL tadi kan 1 sampai 99, teman-teman. Oke, selanjutnya itu parameternya mau di permit atau di deny, mau diizinkan atau ditolak. Terus protokolnya, untuk protokol itu sendiri ada TCP, UDP dan sebagainya, tinggal pilih aja. Terus source address-nya, lalu wildcard masknya, terus destination address, wildcard masknya, terus operator, informasi port. Informasi port itu seperti 80, terus 8080 443 itu, teman-teman. Oke. Pada konfigurasi di atas, nomor daftar akses IP extended adalah 100 sampai 199 ya, teman-teman. Kemudian sama dengan standar ACL, permit atau deny adalah sebuah parameter untuk mengizinkan atau Oke. Yang pertama itu ada jenis NAT yang statik. Bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat yang terdaftar. NAT statik banyak digunakan untuk komputer yang ingin
dapat diakses dari luar. NAT statik ini sebetulnya bisa dibilang pemburusan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT statik adalah kurang aman dibandingkan NAT dinamik. Sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri dan akhirnya risiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar. Tadi sudah statik, selanjutnya itu ada NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statik, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentunya lebih aman berurusan di internet. Oke. Maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada CDP, Cisco Discovery Protocol. Adalah protokol proprietary yang dirancang oleh Cisco untuk membantu administrator mengumpulkan informasi tentang perangkat yang terpasang secara lokal. Dengan CDP, kita bisa mengumpulkan informasi perangkat keras dan protokol pada perangkat tetangga, yang merupakan informasi penting ketika melakukan troubleshooting dan mendokumentasikan jaringan. Protokol CDP ini secara default sudah aktif di semua interface Cisco device. Jadi untuk CDP ini sudah aktif di semua interface Cisco device ya teman-teman. CDP message yang diterima dari perangkat Cisco tetangga tidak akan diteruskan ke perangkat lain secara default, sehingga CDP hanya dapat digunakan pada perangkat Cisco yang terhubung secara langsung. Setiap perangkat Cisco akan menerima CDP message dari perangkat tetangga, kemudian menyimpan dalam tabel yang dapat dilihat dengan perintah show CDP neckboard. Perangkat Cisco mengirim CDP message ke multicast destination address. Jadi perangkat Cisco itu mengirimkan CDP message ke multicast destination address ke tujuannya, yaitu CDP hello paket dikirim setiap 60 detik dan ultimnya 180 detik. Terus pesan CDP berisi tentang iOS software version, name of the device, hostname-nya, terus kemampuan hardware-nya, routing atau switching, terus platform perangkat, IP address perangkat, interface yang mengirimkan CDP message pesan. Selanjutnya ada LLDP atau yang bisa disebut Link Layer Discovery Protocol. Pengertian LDP adalah protokol open standard yang digunakan untuk mengenali device lain yang terkoneksi secara langsung.
Pengertiannya sebenarnya sama, hanya perbedaan jika CDP adalah milik Cisco dan hanya bisa running antar perangkat Cisco, sedangkan LLDP adalah protokol open, jadi bisa semua jenis vendor perangkat menggunakannya. Jadi untuk CDP itu bisanya itu antar Cisco, antar vendor Cisco sama Cisco gitu. Kalau LLDP itu bisa semuanya vendor. Jadi contohnya Cisco sama vendor apa gitu bisa. Jadi nggak harus Cisco gitu, nggak gitu. Semua jenis vendor perangkat. Oke. Selanjutnya LLDP. Atribut yang digunakan mencakup tipe, length, dan value description atau disebut TLV. Perangkat LDP dapat menggunakan TLV untuk mengirim dan menerima informasi ke perangkat lainnya di jaringan. Detail seperti informasi konfigurasi, kapabilitas perangkat, dan identitas perangkat dapat dibagikan menggunakan protokol ini. Secara umum terdiri dari DCP/IP, terus management address, port description, port VLAN, system capabilities, system description, system name. Oke. Selanjutnya ada NTP yang bisa disebut Network Time Protocol. NTP itu sendiri sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada jaringan LAN maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching. Variabel latensi jaringan data. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP. Sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. NTP menggunakan port komunikasi UDP nomor 123. Oke, untuk NTP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronisasi waktu antar komputer. Sinkronisasi waktu yang dilakukan oleh protokol ini sangat akurat, dapat mencapai 10 milidetik untuk jaringan internet dan dapat mencapai 200 milidetik dalam jaringan lokal. NTP sendiri berada di sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Jadi di sisi klien dan di sisi server. Kegunaan layanan di NTP adalah untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu yang ada sesuai regional di mana mesin komputer itu berada. Jadi semisal ada di Indonesia, ya waktunya di Indonesia. Terus untuk misal komputernya itu di Amerika, ya juga waktunya di Amerika, gitu teman-teman. Oke, thank you. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.